Perkenalkan, saya Maulidi Akarnevia dengan NIM 1908 1030 1090. Perkenalkan, saya Wulan Sujandigani, NIM 1908 1030 1164. Nama saya Sinta Roziatus Solihah, NIM 1908 1030 1145. Perkenalkan, nama saya Kristina Putri dengan NIM 1908 1030 1097. Saat ini kelompok kami lagi berada di UMKM Negeri kita. Nah, di sini kelompok kami ingin mewawancarai pemilik UMKM Negeri kita untuk memenuhi tugas akhir Code Accounting kelas B. Untuk profil dari perusahaannya apakah bisa dijelaskan secara singkat gitu Bu, sambil ngobrol-ngobrol santai Bu? Ya, kurang lebih didirikan tahun 2018. Waktu itu pertama kali dikasih nama ya langsung ini hasil kita gitu ya. Terus alamatnya di Senggreng, kecamatannya Sumberujung, Malang. Terus kenapa sih Bu sampai itu memilih untuk memulai usaha ini? Dulu awalnya itu kepingin usaha ya, jadi kan awal nggak dibilang ibu rumah tangga gitu aja. Terus kok kepingin ada masukan lebih gitu, terus kok kayaknya menarik juga gitu ya. Akhirnya ya tercipta lah Kita santai-santai di rumah. Oh iya Bu, kan berdirinya kan sudah di tahun 2018 Bu ya. Kemudian di tahun 2020-an itu kan ada pandemi. Lalu itu apa sih Bu dampaknya ke mebel kita ini? Ya lumayan, memang ada perbedaan dari sebelum adanya pandemi. Terutama di penjualan, terus juga daya beli masyarakatnya juga pengaruh. Ya mungkin karena itu, karena pandemi itu orang kan lebih ini ya, maksudnya cukup di rumah gitu, nggak ada kegiatan keluar tuh, jadi memang ada efeknya banget. Berarti lebih menurun gitu Bu? Ya bisa dibilang Kira-kira berapa persen gitu Bu? ya hampir 50% bisa dibilang gitu ya. Iya bisa. Terus kan ini masih COVID ini masih terus jalan terus gimana itu Bu, biar bisa keluar dari biar bisa jalannya meningkat? Ini alhamdulillah sudah ada di dari daerah kemarin ini ada peningkatan lah gitu ya. Ya cara-caranya mungkin sebar-sebaran brosur gitu, terus diskon gitu ya, Jadi harus pintar-pintar promosinya Bu ya gitu. salah satunya. Ya udah Bu, makasih atas waktunya. Sama-sama. Monggo Bu. Iya. Penyusunan laporan posisi keuangan. Jadi, laporan posisi keuangan sangat penting bagi UMKM karena untuk mengetahui jumlah aset dan modal yang dimiliki. Kemudian, besaran hutang UMKM juga akan terlihat jelas. Jadi, pergerakan aset, modal, dan hutang akan terpantau dengan jelas. Jika UMKM tidak mempunyai laporan keuangan, maka akan sulit untuk mengetahui jumlah aset, modal, dan hutang yang dimiliki karena tidak ada bukti realnya, tetapi hanya angan-angan saja. Kemudian dalam penyusunan laporan posisi keuangan UMKM mebel kita, kami mendapatkan hasil dari aset sebesar Rp112.589.160 yang dihasilkan dari kas bank, kas, persediaan, dan peralatan. Kemudian untuk liabilitas sebesar Rp845.380 yang dihasilkan dari utang dagang, utang gaji, pajak keluaran, dan pajak masukan. Dan untuk modal sebesar Rp105.743.800 dihasilkan dari modal mebel kita dan perkiraan modal untuk periode berjalan.
Jadi, dapat disimpulkan bahwa mebel kita memiliki kekayaan sebesar Rp12.589.160. Kemudian juga memiliki utang yang harus dibayar kepada pihak kreditor sebesar Rp8.845.380 dan memiliki modal usaha sebesar Rp105.743.800. Terlihat di slide ada laporan laba rugi dari mebel kita. Dalam penyusunan laporan laba rugi UMKM mebel kita ini, kami mendapatkan hasil dari penjualan sebesar Rp50.315.000. Kemudian beban pokok penjualan sebesar Rp40.071.200 yang dihasilkan dari potongan pembelian ditambah dengan BPP barang dagang. Kemudian hasil dari pengurangan pendapatan dan BPP ini menghasilkan laba kotor sebesar Rp10.243.800. Nah, setelah itu terdapat juga beban sebesar Rp4.500.000 yang dihasilkan dari biaya gaji dan upah dan biaya perlengkapan. Setelah laba kotor dikurangi dengan beban, maka akan dihasilkan laba bersih sebesar Rp5.743.800. Seperti yang kita ketahui, di tahun 2021 ini masih termasuk dalam kondisi pandemi COVID-19 yang mana berdampak terhadap UMKM termasuk UMKM mebel kita ini. Namun dari perhitungan yang kami lakukan dengan menggunakan data penjualan serta pembelian selama bulan Mei, UMKM mebel kita ini masih mendapatkan laba meskipun di kondisi pandemi. Laba bersih yang didapatkan dari UMKM mebel kita ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu pertama dikarenakan pada bulan Mei ini berdekatan dengan Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran, sehingga penjualan meningkat. Dan kedua, karena pandemi ini sudah berjalan cukup lama, sehingga masyarakat itu sudah terbiasa atau mulai beradaptasi, dan juga tidak adanya kebijakan lockdown menjadikan penjualan di mebel kita ini meningkat. Dalam penyusunan laporan arus kas UMKM mebel kita, kami mendapatkan hasil dari laba bersih sebesar Rp5.743.800. Kemudian kas untuk aktivitas operasi sebesar Rp39.299.180 yang dihasilkan dari penjumlahan persediaan, utang dagang, utang gaji, pajak keluaran, dan pajak masukan. Kemudian untuk kas aktivitas operasi dan kas aktivitas pendanaan dengan nominal 0, atau dengan kata lain tidak ada aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan dikarenakan lingkup UMKM yang masih kecil. Kemudian dari perhitungan tersebut dapat diketahui hasil kas pada akhir periode bulan Mei sebesar Rp39.299.180. Dalam UMKM mebel kita ini, laporan arus kas dibutuhkan untuk mengetahui gambaran kondisi UMKM yang sesungguhnya, karena seluruh informasi mengenai kinerja perusahaan selama periode tertentu dapat diperoleh dari laporan arus kas. Baik, di sini saya akan membacakan mengenai kesimpulan yang dapat diambil dari presentasi yang telah dijelaskan oleh kelompok kami, yang mana UMKM menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 merupakan usaha perseorangan yang merujuk pada ekonomi produktif. Dan mebel kita merupakan contoh dari UMKM di sektor perdagangan furnitur yang bergerak pada ekonomi produktif. Dalam pelaporannya, di awal ini mebel kita menggunakan pelaporan sederhana atau manual. Kemudian kami mencoba untuk mengubah laporan sederhana tersebut menjadi laporan berdasarkan SAK EMKM. Dalam penyusunan laporan keuangan mebel kita sesuai SAK EMKM, terdapat informasi mengenai laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Di mana dalam laporan posisi keuangan ini dapat diketahui informasi mengenai jumlah aset dan juga jumlah liabilitas ditambah ekuitas ini seimbang, yaitu senilai Rp112.589.180. Kemudian dalam laporan laba rugi dapat diketahui informasi mengenai jumlah laba bersihnya, yaitu senilai Rp5.743.800. Dan dalam laporan arus kas dapat diketahui informasi mengenai jumlah
kas akhir yaitu senilai Rp39.299.180 dan dengan disusunnya laporan keuangan berdasarkan SAKE MKM ini diharapkan dapat mempermudah UMKM member kita dalam menentukan keputusan manajemennya di kemudian hari. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Selebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.